Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini yaitu ada Vela Safila, Indah Sulistiani, Novita Sari Dewi, Nurulita Rosa, Raka Maulidia, dan Rizky Amelia. Di sini kami izin mempresentasikan hasil tugas mengenai salah satu pengusaha di bidang makanan yaitu Zanana Chips atau keripik pisang. Wirausahawan menurut Thomas Witzheimer and Norman M. Schaeffer, wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada CEO dan founder dari Zanana Chips, yaitu Ghazan Askal Ghaffara. Kilas balik perjalanan Ghazan memulai bisnis di usia 16 tahun dengan membuka warung makan ayam razet selama 1 tahun 1 bulan. Tidak lama dari bisnis pertamanya, Ghazan memulai lagi bisnis kedua, yaitu berjualan risoles dan mempunyai 3 cabang. Tidak bertahan lama, 1,5 bulan, kemudian usahanya kembali harus gulung tikar atau bangkrut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut adalah produk yang ditemukan oleh Ghazan, yaitu Zanana Chips. Produk camilan ini berbahan dasar pisang yang dikeringkan menjadi keripik pisang dengan banyak variasi rasa. Ghazan memulai bisnis ketiganya ini di tahun 2013 dengan bermodalkan 1.050.000. Modal yang didapatkan ini adalah hasil dari sisa dari 2 usaha sebelumnya. Lalu ide bisnis ini timbul karena kesukaannya pada produk keripik pisang Lampung. Namun sulit didapatkan karena Ghazan berasal dari daerah Bandung, sedangkan keripiknya ini kan daerah Lampung, jadi jauh. Lalu akhirnya Ghazan memutuskan untuk membuat inovasi keripik pisang tersebut dengan membuat racikan variasi rasa selain rasa coklat. Nah, nama produknya itu terinspirasi dari nama owner sendiri, namanya Ghazan. Lalu pisang dalam bahasa Inggris itu banana, disingkat menjadi Zanana. Lalu Ghazan ini tidak ingin mengulang kesalahan yang sama ya, jadi pada bisnis ketiganya Ghazan menerapkan sistem melihat peluang atau pasar, lalu menyiapkan produknya dan mempromosikannya. Karena pada 2 bisnis sebelumnya yang bangkrut, yang gulung tikar, Ghazan itu menyiapkan produknya terlebih dahulu, baru memikirkan akan dijual ke siapa. Jadi Ghazan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, makanya dia melihat dulu peluang pasarnya, sedang membutuhkan apa, baru menyiapkan produknya. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada trial error dari Zanana Chip ini. Jadi melakukan semua proses penjualan sendiri, mulai dari mencari bahan baku, menggoreng pisang, meracik variasi rasa, dan mendistribusikan ke konsumen. Percobaan pertama, keripik pisang yang dihasilkan rasanya terlalu asin. Percobaan kedua gosong, percobaan ketiga hasil pisangnya menempel satu sama lain, sampai akhirnya sekitar sekian kali percobaan menemukan formulasi pembuatan keripik pisang yang sesuai harapan. Setelah trial error keripik, Ghazan meracik bumbu untuk menemukan variasi rasa yang cocok di lidah Ghazan sendiri. Seiring berjalannya waktu, Ghazan memutuskan untuk bekerja sama dengan pengrajin pisang, sehingga Ghazan bisa fokus meracik variasi bumbunya. Next. Jadi bagaimana Zanana Chip bisa masuk ke minimarket? Hal sederhana yang dilakukan adalah dengan membawa proposal beserta produk ke kantor-kantor pusat minimarket tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, Ghazan merasa prosesnya membutuhkan waktu lama. Lalu akhirnya Ghazan dan tim bekerja sama dengan trader yang melakukan investasi trading di berbagai macam instrumen. Dengan kata lain, Ghazan mencari dana talangan daripada trader tersebut agar produknya bisa masuk ke etalasi hypermarket. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada bagaimana sih produknya bisa go internasional. Di sini Ghazan dan tim belum terfokus untuk memasarkan produk
produknya ke luar negeri. Tetapi berkat promosi dari berbagai customer yang sudah mencoba, banyak distributor asing yang menanyakan produknya melalui email dan memesan produk tersebut. Bahkan datang langsung ke tempat produksi untuk order dan dikirim ke beberapa negara. Next. Memulai bisnis Zanana Chips di usia 18 tahun. Tanpa figur seorang ayah, Ghazan tetap bisa mendirikan bisnisnya, karena Ghazan adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga dengan satu kakak perempuan. Latar belakang pendidikan Ghazan hanya sampai sekolah menengah atas atau SMA. Sempat ditawari oleh tantenya untuk kuliah, namun Ghazan lebih memilih untuk menerima tawaran tantenya berupa uang yang akan digunakan untuk memulai bisnis Zanana Chips. Uang tersebut digunakan untuk mendatangi seminar-seminar dan membeli buku bisnis dan ikut pelatihan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu, outlet Zanana Chips, hingga saat ini Ghazan dan tim berhasil mendistribusikan Zanana Chips ke lebih dari 70 kota di Indonesia dan beberapa negara lainnya, melalui jaringan reseller, agen, dan distributor. Zanana Chips ini juga bisa didapatkan di Transmart, Carrefour, Borna, Toserba Yoga, dan Toserba lainnya, dan toko oleh-oleh. Berawal dari modal 1 juta, kini omset yang diraih Ghazan dan tim sudah mencapai miliaran per bulan. Namun sejak pandemi sekarang, omset Zanana Chips ini menurun hingga 90%. Kiat sukses menurut Ghazan yaitu ada 3 faktor suksesnya itu. Yang pertama ada faktor manusia, faktor bumi, dan faktor langit. Menurut Ghazan, sumbangsi faktor ilmu dalam kesuksesan hanya menyumbang 20% ke bawah. Sisanya adalah faktor yang tidak pasti. Untuk menjadi seorang sukses, lakukan kebiasaan-kebiasaan orang sukses dengan giat belajar, disiplin, rendah hati, dan tidak mudah puas. Ghazan merasa kesuksesannya ini bukan hanya karena belajar formulasi bisnis, tetapi juga karena ridho orang tua, guru, keluarga, dan orang-orang yang pernah dibantu ketika mereka sedang dalam kesusahan. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.